Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama dia Rusna dengan NPM 2154154, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Ingin melakukan presentasi tugas biologi dengan judul Potensi Bakteri Kitinolitik NR09 pada beberapa media pembawa dalam menghambat pertumbuhan jamur patogen Sclerotium ralsii dan Fusarium oxysporum pada benih di masa Rusna dengan NPM 2154154, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, pelajaran biologi kelas A Kehutanan. Sekecil apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, pasti ada kebermanfaatan bagi manusia. Poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu satu, pendahuluan, yang kedua, metode penelitian, yang ketiga, hasil pembahasan, yang keempat, kesimpulan. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Cabai merah merupakan salah satu jenis tanaman hortikular penting yang dibudidayakan secara komersial. Hal ini disebabkan selain cabai memiliki kandungan zat dan budidaya relatif mudah untuk dilaksanakan, cepat menghasilkan karena tanaman ini memiliki umur panen relatif pendek, dan juga selain tanaman cabai kaya akan vitamin, juga dipercaya mempunyai hasil obat yang sangat bermanfaat. Pada umumnya, penyakit yang sering menyerang tanaman cabai merah adalah serangan jamur patogenik, terutama disebabkan oleh lahan yang selalu lembab, sehingga memungkinkan jamur berkembang dengan baik. Berdasarkan beberapa penelitian dilaporkan, terdapat beberapa jamur patogen yang ditemukan pada benih cabai merah seperti Rhizoctonia sp, Fusarium spp, Piton spp, Phytophthora capsici, Sclerotium ralsii, dan Coleotrichum capsici. Fusarium oxysporium merupakan salah satu patogen tular tanah penyebab penyakit layu. Fusarium pada tanaman cabai di spesies jamur Fusarium oxysporium merugikan para petani karena serangan jamur menyebabkan tanaman mengalami layu patologis yang berakhir dengan kematian. Sclerotium ralsii merupakan jamur patogen penyebab penyakit rebah kecambah jamur Sclerotium, termasuk pada patogen kontamin yang terbawa di permukaan atau bersama-sama benih dan terbawa pada bagian tanaman yang lain terinfeksi, propagaul, dan partikel tanah yang tercampur dengan benih. Untuk mengatasi berbagai permasalahan, perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan dalam budidaya tanaman cabai merah agar tetap dapat berproduksi tinggi. Salah satunya yang telah dilakukan melalui berbagai penelitian adalah penelitian penginokulasian bakteri kitinolitik. Bakteri kitinolitik merupakan salah satu pengendalian hayati jamur patogen yang potensial. Bakteri kitinolitik adalah bakteri yang mampu menghasilkan enzim kitinase untuk asimilasi kitin yang dimanfaatkan sebagai sumber karbon dan nitrogen bagi bakteri itu sendiri. Bakteri kitinolitik dapat memecah dan mendegradasi kitin penyusun dinding sel fungsi, sehingga bakteri ini sangat potensial untuk menghambat pertumbuhan fungi patogen pada tanaman. Bakteri kitinolitik mampu menurunkan rebah kecambah cabai merah hingga 80%. Tujuan dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan meneliti viabilitas sel bakteri kitinolitik NR09 pada beberapa media pembawa. Di samping itu juga diuji kemampuan bakteri yang sudah disimpan dalam media pembawa dalam menghambat pertumbuhan jamur patogen disrupsi dan F-oxysporum yang menyerang kecambah cabai. Poin yang kedua itu penelitian. Langkah pertama itu perhitungan jumlah sel bakteri dalam media pembawa dan media pertumbuhan. Media pembawa yang telah dicampurkan dengan kultur bakteri kitinolitik diambil sebanyak 1 gram, kemudian dibuat pengenceran seri. Jumlah sel yang hidup dihitung dengan menggunakan 1 ml hasil pengenceran dalam agar MgM dengan 2% kolodial kitin sebagai sumber karbon. Perhitungan ini dilakukan pada hari ke-0 hingga hari ke-90. Jumlah sel pada media pertumbuhan dihitung dengan cara yang sama dengan perhitungan jumlah sel pada media pembawa. Jumlah sel ditampilkan dalam bentuk nilai logaritma.
Langkah kedua itu pengamatan serangan jamur patogen pada benih cabai. Jamur F. oxyporium dan S-Roxy dibiarkan dalam media glukos yeast broth dan inkubasi selama 7 hari pada suhu kamar. Kemudian dicampur dengan 4 kg media tumbuh campuran tanaman dan kompos steril dengan nisbah 3:1. Bakteri dalam media pembuah lalu dicampur dengan media pertumbuhan dan 20 benih cabai ditanam ke dalam tiap nampan pertumbuhan. Setiap perlakuan memiliki komodasi yang berbeda. Langkah yang ketiga yaitu parameter serangan jamur patogen. Pengamatan serangan jamur patogen terhadap benih cabai dilihat melalui tanaman yang terserang jamur patogen. Tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat kering kecambah selama persemaian 30 hari. Persentase tanaman yang terserang jamur patogen diukur dengan cara menjumlahkan tanaman yang rebah, abnormal, dan tidak tumbuh dibagi jumlah tanaman yang tumbuh normal pada kontrol, min dikali 100%. Tinggi tanaman diukur mulai dari ujung akar sampai ujung batang kecambah. Jumlah helai daun yang tumbuh dan mampu bertahan pada tiap kecambah selama persemaian 30 hari dihitung. Untuk mendapatkan berat kering kecambah, maka kecambah basah di oven hingga beratnya konstan. Ini adalah tabel kontrol dan kombinasi perlakuan pada pertemuan benih cabai. Poin yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Stabilitas bakteri NR09 pada berbagai media pembuah. Uji kemampuan hidup mikroba didasarkan pada daya viabilitas dan jumlah koloni populasi bakteri dalam media pembuah. Penentuan daya viabilitas bakteri pada media pembuah dilakukan dengan menghitung jumlah sel yang hidup dalam media MGMK. Jumlah sel bakteri kitinolitik lebih tinggi pada penyimpanan hari ke-90 dibandingkan penyimpanan hari ke-0, hari ke-30, dan hari ke-60. Sel bakteri NR09 memiliki viabilitas dan kemampuan tumbuh yang hampir sama pada kedua media tumbuh, termasuk pada media yang diberi tambahan kolodial kitin 2%. Terlihat bahwa jumlah sel bakteri NR09 semakin meningkat seiring dengan lamanya penyimpanan isolat. Hal ini mengasumsikan bahwa media pembawa gambut dan janjang kelapa sawit tersebut bersifat baik bagi pertemuan bakteri kitin NR09. Ini adalah gambar viabilitas bakteri kitin NR09 pada media pembuah selama 90 hari. Viabilitas bakteri NR09 dalam berbagai media tumbuh. Viabilitas bakteri NR09 dalam media tumbuh dapat diketahui dengan menghitung jumlah koloni sel bakteri setelah masa persemaian bibit selama 30 hari, di mana media tumbuh telah diinokulasikan dengan Conidia F. oxyporum dan Strophyli. Jumlah sel bakteri NR09 pada media pembawa gambut menunjukkan bahwa pada setiap tahapnya jumlah sel mengalami peningkatan. Pada hasil pengamatan terlihat bahwa tambahan koloidal kitin cukup berpengaruh terhadap peningkatan jumlah sel. Namun ada beberapa media pembawa tanpa tambahan koloidal lebih tinggi dibandingkan dengan tambahan koloidal kitin. Terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi, seperti sumber nutrisi didapatkan oleh bakteri kitinolitik melalui pendegradasian dinding sel fungi, ataupun nutrisi dalam media pembawa masih dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan bakteri tersebut. Meningkatnya jumlah sel bakteri pada media tumbuh yang telah diinokulasikan dengan bakteri patogen, Oxyporum dan S-Roxy. Hal ini menjadikan bahwa kitinolitik NR09 menjadi salah satu bakteri pengendali HT yang potensial untuk menghambat pertemuan benih patogen. Ini adalah gambar pertambahan jumlah sel bakteri NR09 dalam media pertemuan cabai selama masa 30 hari semai. Pertumbuhan bibit cabai. Pertumbuhan bibit cabai selama persemaian 30 hari. Pada perlakuan pemberian bakteri dalam media pembawa baik yang tidak ditambah kitin maupun yang ditambah kitin menunjukkan pertumbuhan yang hampir sama dengan kontrol. Dari hari perlakuan dengan pemberian jamur patogen F. oxyporium dan S-Roxy dan bakteri dalam media pembawa dengan penambahan koloidal kitin maupun tidak diberi penambahan koloidal, terlihat jumlah benih yang tumbuh dalam kategori baik karena mampu tumbuh hingga di atas 50% dibandingkan dengan pertemuan benih pada tanah yang diinokulasikan dengan jamur F. oxyporum dan S-Roxy saja. Tingginya jumlah kecambah yang tumbuh pada media pertemuan tidak lepas dari kemampuan bakteri kitinolitik NR09 dalam menurunkan serangan F. oxyporum dan S-Roxy, di mana bakteri ini menghasilkan enzim kitinase. Ini adalah gambar grafik pertumbuhan bibit cabai selama 30 hari masa semai pada berbagai jenis media.
Menghambat serangan jamur patogen F. oxysporum dan Escherichia. Menghambat serangan jamur patogen oleh bakteri ketololitik terlihat berbeda pada setiap perlakuan. Serangan jamur patogen terhadap kecambah cabai terlihat dari jumlah pertumbuhan kecambah dan bentuk morfologi kecambah yang tidak normal. Pada penginokulasian jamur patogen pada media tumbuh tanpa bakteri ketololitik menunjukkan 75% kecambah telah diinfeksi. Namun, pada perlakuan dengan penginokulasian bakteri ketololitik dalam media tumbuh menunjukkan penurunan presentasi kecambah yang terserang jamur patogen perbandingan penghambatan serangan jamur terlihat jelas. Penghambatan serangan jamur patogen yang paling tinggi dilihat dari rendahnya serangan jamur pada benih. Rendahnya serangan jamur patogen pada benih menunjukkan kemampuan bakteri NR09 dalam menghambat dan mengendalikan pertumbuhan F. oxysporum dan Escherichia pada benih cabai. Kemampuan bakteri NR09 dalam menghambat jamur patogen lebih tinggi pada penambahan kolidal kitin 2% ke dalam media pembawa. Pengamatan secara langsung menunjukkan perkecambahan benih yang terinfeksi jamur patogen menyebabkan pertumbuhan beberapa organ tumbuh terganggu, seperti morfologi batang dan tinggi tanaman, jumlah dan bentuk daun yang tumbuh hingga mempengaruhi berat kering tanaman. Gambar potensi penurunan serangan jamur patogen Escherichia dan F. oxysporum setelah penambahan isolat bakteri NR09 dalam media pembawa. Poin keempat itu kesimpulannya. Bakteri ketololitik NR09 memiliki potensi menekan pertumbuhan jamur patogen F. oxysporum dan Escherichia yang menginfeksi kecambah cabai merah yang dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman cabai. Hal ini didukung dengan viabilitas bakteri ketololitik NR09 yang tepat tinggi baik dalam berbagai media pembawa maupun media pertumbuhan. Sumber jurnal yaitu dari Hotauruk, Deswidia Sukrisna, potensi bakteri ketololitik NR09 pada beberapa media pembawa dalam menghambat pertumbuhan jamur patogen Sclerotium rofsi dan Fusarium oxysporum pada benih cabai. BioLink, Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan, volume 4, episode kedua, tahun 2018, halaman 138 sampai dengan 151. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, itu datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.